Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 905, 3 gelombang. Boneka bela diri tidak pernah menduganya. Lin Xuan adalah sosok yang legendaris. Di depan naga banjir, binatang iblis dari klan naga bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap, dia terluka parah dan hampir mati. Dan karena dia telah disempurnakan menjadi boneka abadi oleh Lin Xuan, hidupnya terhubung dengan Lin Xuan. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya begitu saja. Dalam sekejap, Wu Puppet No. Satu merasa pusing, dan dia tidak bisa terlalu peduli. Dia ingin bergegas masuk dan menyelamatkan Lin Xuan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan pesan dari Lin Xuan. Setelah disempurnakan menjadi boneka yang tidak bisa dihancurkan oleh Lin Xuan, hidup mereka terhubung. Lin Xuan bahkan dapat dengan paksa mengambil alih tubuhnya kapan saja sebagai inkarnasi. Sedikit transmisi suara ini, tentu saja, bukanlah hal yang sulit. Arti transmisi suara Lin Xuan sangat sederhana. Dia ingin dia menjaga dunia luar tanpa bantuan apapun. Bahkan, dia dikendalikan secara langsung. Jadi, dia berhenti bergerak. Berpikir sampai di sini, boneka bela diri itu memulihkan sebagian kecerdasannya. Itu tidak lagi impulsif, itu sedikit rileks. Karena pikiran Lin Xuan masih ada di sana, dia bisa membagi perhatiannya dan menggunakannya 2 kali. Ini berarti tidak terlalu berbahaya. Masih ada harapan. Yang perlu dia lakukan hanyalah berjaga-jaga. Ekspresi boneka bela diri itu masih berat, tapi tidak menyerah dan pingsan. Sebaliknya, ia menyaksikan dalam diam. Di atas panggung, Lin Xuan jatuh seperti pecundang. Dia jatuh ke tanah, menciptakan kawah yang sangat besar. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Darah dan kotoran bercampur. Percikan listrik kecil terus melompat-lompat di sekeliling tubuhnya. Energi petir benar-benar membakar tubuhnya menjadi hitam. Pada saat ini, Lin Xuan terbaring di lubang besar, nafasnya sangat lemah. Aura dari basis kultivasinya juga telah melemah sampai-sampai tidak ada seorang pun di dunia luar yang bisa mendengarnya. Dia hampir yakin bahwa dia akan mati dan dia terluka parah. Di langit, ketika naga ular guntur Yuan Thunder melihat pemandangan ini, matanya, yang panjangnya puluhan meter, bersinar dengan jijik seperti manusia. Namun, meski begitu, itu masih tidak mau melepaskan Lin Xuan. Ia membuka mulutnya, memuntahkan 100 bola guntur lagi, yang sama seperti sebelumnya, dan menghantam ke arah Lin Xuan. Dengan ledakan keras, Void meledak. Tentu saja, dalam sudut pandangnya, Lin Xuan terluka parah. Dia hampir tidak bisa melakukan perlawanan. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Bola petir ini sudah cukup untuk menghadapinya. Di bawah tatapan para praktisi bela diri di sekitarnya, ratusan bola petir turun sekali lagi. Di bawah, Lin Xuan tampak terluka parah. Berbaring di tanah, dia tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak mengangkat pedang Terminator dari tangannya. Jika bukan karena dia merasakan dadanya naik dan turun sedikit, saya akan mengira Anda sudah mati. Melihat pemandangan ini, kerumunan seniman bela diri menghela nafas dalam hati, merasakan penyesalan dan penyesalan. Mereka tidak lagi percaya bahwa Lin Xuan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Gelombang pertama bola petir telah melukai Lin Xuan dengan parah. Gelombang bola petir kedua tidak lebih buruk dari yang terakhir. Itu bahkan lebih mustahil. Seorang jenius yang tak tertandingi yang telah melampaui seluruh benua Dongyuan akan jatuh. Mungkin ini adalah kecemburuan langit. Semua prajurit berpikir sendiri. Bahkan tubuh boneka bela diri sedikit bergetar saat mereka menatap tak tergoyahkan. Kepalan tangan mereka mengepal lebih erat. Dalam sekejap, lebih dari 100 bola petir memiliki kekuatan kaisar menengah. Mereka menutupi radius beberapa ratus meter di sekitar Lin Xuan dan jatuh ke tanah. Gemuruh, gemuruh, ledakan yang mengguncang dunia bergema. Dalam jarak 100 mil, tanah berguncang hebat. Seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi. Awan di langit pecah dan tersebar, lapis demi lapis. Seolah-olah akibat dari ribuan gelombang yang tersebar ke segala arah. Di kejauhan, para petinggi dari 4 kota itu terlempar beberapa ribu meter jauhnya, dengan beberapa luka muncul di tubuh mereka. Kekuatan itu bahkan memaksa mundur prajurit tingkat Kaisar Zhang Yu, Liu Yuquan, Sun Yan, dan beberapa lainnya. Melihat pusat awan kesengsaraan, keterkejutan di mata mereka menjadi semakin besar. Bahkan akibat dari serangan itu begitu kuat, dia tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh pusat awan kesengsaraan. Kemungkinan besar mereka langsung terbunuh. Bahkan abu pun mungkin tidak akan tertinggal. Hati semua seniman bela diri bergetar, dan ketakutan muncul di mata mereka.
Mereka mundur sekali lagi. Sun Yan juga memerintahkan bawahannya untuk menjauhkan penduduk kota dan menjaga jarak dari mereka. Mengenai Lin Xuan, semua seniman bela diri merasa bahwa tidak ada kemungkinan dia bisa selamat. Adapun boneka bela diri terdekat, meskipun tidak terlalu terpengaruh, ketika mereka mendengar suara keras, hati mereka juga bergetar hebat. Tatapannya tidak bergeser sedikit pun. Ekspresinya sangat dalam. Ada asap dan debu yang konstan di area tempat Lin Xuan berdiri. Di antara mereka ada ular petir yang terus melompat-lompat. Sangat cepat, asap dan debu menghilang. Daerah Lin Xuan sekali lagi tenggelam. Tanahnya hitam hangus dan semuanya hancur. Retakan setebal puluhan sentimeter menyebar seperti jaring laba-laba. Mereka telah berubah menjadi reruntuhan dan tanah hangus. Lin Xuan, di sisi lain, masih berada di tengah-tengah lubang terbesar. Sekujur tubuhnya gelap gulita, seolah-olah dia telah berubah menjadi arang. Tapi ketika dia melihat lebih dekat, ada gerakan naik turun yang sangat lemah. Jelas, dia masih hidup dan tidak mati. Semua praktisi bela diri tercengang ketika melihat hasil ini. Mereka sekali lagi terkejut. Mereka tidak menduga hal ini. Dengan serangan sekuat itu, lebih dari 100 bola petir tingkat kaisar menengah menghantam pada saat yang bersamaan. Lin Xuan masih hidup. Kekuatan pertahanan dan kekuatan hidup ini hanya mengubah situasi. Ketika boneka bela diri melihat ini, ia menghela nafas lega. Meskipun dia memiliki beberapa perkiraan, hanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri dia benar-benar merasa nyaman. Untung Lin Xuan baik-baik saja. Dia mampu menahan dua serangan ini. Lin Xuan seharusnya masih memiliki peluang untuk melewati kesengsaraan petir ke-8. Itu akan tergantung pada apa yang akan dilakukan Lin Xuan selanjutnya. Di langit, naga banjir elemen guntur, yang telah menempati sebagian besar langit, melihat ke bawah dari atas dengan ekspresi bingung di matanya. Auranya lemah dan lukanya serius. Ia mampu menahan salah satu serangannya. Ini tidak masuk akal sama sekali. Namun, aura kultivasi pihak lain sekarang bahkan lebih lemah. Itu hampir tidak terdeteksi. Itu masih efektif. Ini seharusnya menjadi yang terakhir dari perlawanan orang ini. Dia memikirkan hal ini. Naga banjir elemen guntur membuka mulutnya lagi dan meludah. 100 bola petir lainnya melesat keluar. Kali ini, kekuatan bola-bola petir itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Niat mereka tidak bisa lebih jelas lagi. Itu ingin membunuh Lin Xuan dalam satu tembakan. Setelah 3 kali berturut-turut dia memuntahkan 3 gelombang bola petir. Aura naga banjir elemen guntur juga melemah. Orang bisa melihatnya. Meskipun binatang roh guntur telah lahir dari petir kesengsaraan, itu masih sangat kuat. Namun, energinya terbatas. Itu tidak bisa diperoleh dari awan kesengsaraan sepanjang waktu. Segera setelah itu, kali ketiga ini, lebih dari 100 bola petir menghujani Lin Xuan secara terus-menerus. Ruang itu retak dan retak. Hanya suara guntur yang meledak dan ruang angkasa yang pecah yang bisa didengar. Tidak ada suara lain. Para seniman bela diri semua mempertahankan keheningan mereka. Mereka diam-diam menyaksikan gelombang ketiga bola petir jatuh. Mereka ingin melihat apakah Lin Xuan bisa bertahan hidup kali ini.